Hai, bertemu lagi bersama Pak Anwar dalam pembelajaran kelas 4. Sekarang kita masih di tema 7. Indahnya keragaman di negeriku. Itu saja di muatan bahasa Indonesia. Kali ini kita akan belajar tentang ringkasan. Bagaimana menyampaikan informasi dari teks non-fiksi dalam bentuk ringkasan. Minggu-minggu kemarin kalian sudah belajar bagaimana mencari informasi dari teks non-fiksi. Sekarang kita belajar menyajikan informasi-informasi yang telah kita peroleh dalam bentuk meringkas teks non-fiksi. Marilah kita awali pembelajaran kali ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, marilah kita mulai pembelajaran kali ini. Ada yang tahu apa itu ringkasan? Ya, ringkasan merupakan bentuk singkat dari sebuah naskah asli, suatu bacaan, namun tetap mempertahankan urutan dari isi dan sudut pandang pengarang asli. Oke, lantas apa tujuannya dibuat ringkasan? Ya, tujuan dari dibuatnya ringkasan adalah untuk mengerti dan mengingat kembali isi dari suatu bacaan. Selain itu, tujuan dari dibuatnya ringkasan adalah untuk membantu ketika membaca sebuah materi dan menghemat waktu dalam belajar. Untuk mencapai tujuan tersebut, terlebih dahulu dengan menandai ide-ide pokok dari bacaan yang akan diringkas. Lantas, apa saja hal-hal yang perlu diperhatikan dalam membuat ringkasan? Yang pertama, ringkasan itu berisikan ungkapan kembali sebuah bacaan dalam bentuk yang lebih padat. Yang kedua, membuat ringkasan dengan mengambil inti dari bacaan asli yang kemudian ditulis ulang dengan bahasa yang lebih padat. Dalam membuat ringkasan tetap menjaga urutan ide-ide pokok sehingga ringkasan yang dibuat tetap mewakili naskah aslinya. Dalam membuat ringkasan tetap menggunakan susunan sudut pandang dan mengikuti isi dari teks asli. Ringkasan dibuat menggunakan kalimat pendek yang mewakili tulisan pengarang tanpa menghilangkan unsur-unsur penting dari naskah aslinya. Jadi kalimatnya dibuat lebih pendek. Lantas bagaimana cara kita membuat ringkasan? Ada 3 langkah ketika kita akan membuat ringkasan. Tahap pertama tentu saja baca dan pahami isi dari naskah yang akan kita buat ringkasan terlebih dahulu. Kalau sudah dibaca dan dipahami, maka temukan gagasan pokok atau ide pokok atau kalimat utama dari bacaan yang akan kita ringkas. Jika ide pokoknya sudah kita temukan, langkah berikutnya adalah susun gagasan pokok tadi atau kalimat utama tadi, lalu kembangkan sesuai dengan bahasa sendiri. Berikut ini ada sebuah contoh bacaan singkat yang mari kita baca bersama-sama. Oke, pada tanggal 10 November 1945 terjadilah pertempuran besar antara rakyat Surabaya melawan pasukan Inggris. Surabaya diserang dari darat, laut, dan udara. Tokoh pahlawan yang terkenal dari Surabaya adalah Bung Tomo. Dalam pertemuan 10 November 1945, Bung Tomo memberikan semangat kepada rakyat Surabaya agar maju terus, pantang mundur. Tak sedikit rakyat Surabaya yang gugur dalam pertempuran itu. Untuk mengenang dan menghormati kepahlawanan rakyat Surabaya,
tanggal 10 November 1945 diperingati sebagai Hari Pahlawan. Oke, itu tadi bacaan aslinya, teks aslinya. Kemudian bagaimana ringkasannya? Oke, kita cari ide pokoknya. Ide pokoknya ini membicarakan peristiwa apa? Peristiwa perang atau pertempuran pada tanggal 10 November di Surabaya. Lantas, kira-kira dikaitkan dengan apa pertempuran itu? Oke, dikaitkan dengan Hari Pahlawan. Kalau begitu, bagaimana ringkasannya? Ya, coba perhatikan ringkasan yang Pak Guru buat. Pada tanggal 10 November 1945, terjadi perang antara rakyat Surabaya melawan pasukan Inggris. Untuk mengenang dan menghormati kepahlawanan rakyat Surabaya, tanggal 10 November 1945 diperingati sebagai Hari Pahlawan. Oke, itu tadi ringkasan dari bacaan asli di atasnya. Cukup ringkas dan mewakili isi bacaan. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat contoh yang kedua. Kita belajar bagaimana meringkas sebuah bacaan. Di sini ada sebuah bacaan, laporan tentang peristiwa yang terjadi yang dialami oleh Kampung Babakan. Oke, judulnya Siap Menghadapi Musim Hujan. Musim hujan hampir tiba. Warga Kampung Babakan berdiskusi untuk melakukan kerja bakti. Mereka berencana membersihkan selokan. Mereka sepakat, ketika selokan bersih, warga tidak akan kebanjiran. Paragraf kedua, pagi itu semua terlihat sangat bersemangat membersihkan selokan. Pak Sami dan Pak Udin sibuk mengambil sampah yang ada di dalam selokan. Pak Made dan Pak Udin memastikan saluran selokan lancar. Pak Nur mengambil sampah-sampah dan meletakkan di gerobak sampah. Setelah kerja bakti selesai, warga berkumpul dan menikmati teh hangat dan pisang goreng. Makanan tersebut dimasak oleh ibu-ibu. Mereka senang karena selokan desa sudah bersih. Kini mereka siap jika musim hujan tiba. Oke, itu tadi teks aslinya ya. Coba, kira-kira dari 3 paragraf itu, ide pokok yang paragraf pertama apa? Oke, ide pokok paragraf pertama adalah rencana kerja bakti. Ide pokok paragraf kedua, ya, pelaksanaan kerja bakti yang dilakukan dengan semangat. Ide pokok ketiga, ya, keadaan setelah selesai melakukan kerja bakti. Oke, setelah mengetahui ide pokok dari tiap paragraf, marilah kita mencoba meringkas bacaan yang tadi. Oke, Pak Guru bacakan contoh ringkasan dari Pak Guru. Menjelang musim hujan, warga Kampung Babakan berencana bekerja bakti membersihkan selokan agar tidak kebanjiran. Saat bekerja bakti, ada yang mengambil sampah dari selokan dan ada yang mengambil dan meletakkan di gerobak sampah. Setelah selesai, mereka menikmati hidangan yang disiapkan oleh ibu-ibu. Kini mereka siap menghadapi musim hujan tiba. Itu tadi 2 contoh bagaimana meringkas suatu bacaan. Oke, Pak Guru harap kalian bisa meringkas bacaan yang kalian baca. Silakan ketika kalian meringkas, cari inti dari bacaan yang ada. Oke, demikian tadi pembelajaran kali ini. Bagaimana cara menyajikan informasi yang kita peroleh dari sebuah bacaan dalam bentuk ringkasan. Oke, bagaimana langkahnya? Tadi ada 3 langkah. Yang pertama, membaca dan pahami. Kemudian yang kedua, mencari ide pokoknya atau kalimat utamanya.
Yang ketiga, merangkai ide pokok itu menjadi sebuah ringkasan yang runtut. Tapi jangan lupa ketika membuat ringkasan, jangan sampai mengubah isi dari bacaan aslinya. Oke, tetap semangat. Jangan lupa sholat dan mengaji. Terapkan 3M agar kita tetap dalam kondisi sehat. Pak Guru cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.